Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita pun diberkati dengan hari yang baru, tapi juga di bulan yang baru. Kita ada di tanggal 1 bulan Juni 2023, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita pun akan dituntun lagi dengan kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita baca dan renungkan bersama. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu besar bagi kami. Kau pelihara kami, Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu, membuat kami terpesona untuk kasih-Mu, dan memungkinkan kami untuk terus mau bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, kami pun rindu dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus supaya mengerti dan boleh memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa di hari pencurahan Roh Kudus itu, maka orang-orang yang menyaksikan akan, orang-orang benar ya, yang menyaksikan akan karya Roh Kudus lewat para murid yang berbahasa dari asal mereka yang dijelaskan kemudian di ayat-ayat berikutnya, padahal diketahui bersama pada waktu itu bahwa murid-murid yang berbahasa tidak seperti bahasa asal mereka, yakni Galilea, mereka itu orang Galilea. Kecil kemungkinannya mereka belajar bahasa asing yang kemudian memungkinkan orang-orang yang melihat itu, dikatakan di ayat 7, mereka semua tercengang-cengang. Artinya dari bagian ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam karyanya untuk menyatakan segala kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia ya, tapi kehendak Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Dan dari itu semua kita pun boleh dikuatkan. Ketika kita mengikuti kehendak Dia, bukan selera kita tapi selera Dia, maka dengan meminta pertolongan daripada Tuhan mengikuti kehendak-Nya, saya kira kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dalam tuntunan kuasa-Nya. Dan juga bisa membuat orang lain terpesona, tercengang-cengang. Terpesona, tercengang-cengang bukan kepada para murid, ya, pada akhirnya bukan seperti itu. Walau awalnya mereka melihat keberadaan para murid yang bisa bahasa-bahasa asing, termasuk bahasa mereka. Tapi pada akhirnya dikatakan dari bacaan ini bahwa semua yang dikatakan lewat bahasa-bahasa asing itu, bahasa-bahasa para pendengar yang ada di situ, hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala hal dan kuasa yang Tuhan Allah beri, biarlah kita pun boleh memuliakan Tuhan. Sebab apa saja karya Roh Kudus senantiasa bicara tentang Yesus, senantiasa bicara tentang karya Tuhan yang agung. Sebab bahkan Roh Kudus tidak bicara tentang dirinya, tapi bicara tentang Yesus. Maka sepatutnya lah kita anak-anak Tuhan boleh terus bersaksi dan membuat orang banyak melihat kepada Kristus. Keberhasilan saya, ibu bapak saudara, ketika banyak orang tidak melihat kita, tapi melihat Tuhan Yesus. Tapi kadang yang menjadi persoalan, banyak orang ingin melayani, tapi dia ingin yang dilihat dan yang ditonjolkan adalah pribadinya, bukan lagi Yesus.
membuat orang tercengang-cengang untuk keahliannya, untuk kehebatannya, dan sepertinya dia mengambil keuntungan dari kuasa yang Tuhan Allah beri. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya boleh dengan tulus dalam tuntunan dan kuasa Tuhan bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus selalu memuliakan Tuhan. Tapi dari bagian ini dikatakan bahwa orang-orang itu tercengang-cengang, mereka terpesona akan keajaiban yang boleh mereka saksikan. Hal yang pertama adalah sesuatu dari Tuhan yang menakjubkan itu, yang mencengangkan itu, tidaklah menakutkan. Sebab ada hal yang menakjubkan awalnya, tapi ujung-ujungnya menakutkan. Dan itu tentu bukan dari Tuhan, ya. Tapi segala sesuatu dari Tuhan mendatangkan sukacita, damai, sejahtera yang pada akhirnya membuat mereka takjub, tercengang, dan mau melihat Tuhan. Dan saya kira pada akhirnya memuliakan Tuhan juga. Sebab setelah itu 3.000 orang memberi diri, dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, dari hal ini, orang-orang tercengang-cengang, terpesona. Karena apa? Karena kuasa yang luar biasa yang dicurahkan di hari Pentakosta itu. Dan tentunya seseorang yang tercengang, seseorang yang terpesona, tentu pada akhirnya dia akan terus mencari tahu, cari tahu lebih dalam. Saya ingat sinetron di tahun-tahun 90-an, bagaimana ada satu sinetron yang bahkan seasonnya bisa begitu panjang. Ya, satu season terdiri dari beberapa episode, dan season itu boleh begitu panjang. Sebab apa? Penontonnya terpesona dengan cerita yang ada. Penontonnya dalam keterpesonaan mereka, tercengang, mereka akan kisah yang menggugah hati. Mereka tidak mau ketinggalan episode per episode, season per season yang ada untuk mencari tahu akhir ataupun ya jalan cerita yang terus dikembangkan oleh penulis atau bahkan dikelola oleh sutradara. Dan saya kira seperti itu juga orang percaya. Ketika kita tercengang, ketika kita terpesona dengan karya Tuhan, maka kita pun tidak akan pernah mau untuk kehilangan momen indah untuk selalu bersama Tuhan, untuk terus menggali kebenaran firman, untuk terus cari tahu apa kata firman, untuk terus mau berdoa memohon hikmat supaya kekayaan Tuhan dalam Alkitab boleh kita baca, kita gali, kita kelola dalam diri, dan Tuhan menyingkapkan berbagai rahasia sorga lewat ayat-ayat firman Tuhan. Apakah kita sudah ada pada titik itu? Kalau belum, marilah kita untuk mau menggali, sebab kita akan mendapatkan berbagai hal yang luar biasa, keterpesonaan kita kepada karya Tuhan yang disaksikan dari Alkitab. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terpesona dengan karya-Mu. Biarlah kami terus mau menggali lebih dalam lagi akan maksud-maksud-Mu bagi kami lewat firman. Biarlah kami pun boleh menyaksikan terus Yesus yang hidup di dalam kami, sehingga kami melayani bukan untuk kami, tapi untuk Tuhan. Sebab segala sesuatunya dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan untuk Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, kerja pelayanan kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga Bukit Murai Tikala Baru. Shalom, damai di hati.